1446 Hijriah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semuanya, Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka rapat kerja dan halal bihalal Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Buah Batu tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam terlimpah curahkan kepada khatamin nabiyyin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya sampailah kepada kita semua yang hadir dalam pertemuan kali ini. Semoga kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya rapat kerja MUI Kecamatan Buah Batu dan dirangkaikan dengan insyaallah halal bihalal. Dan insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu. Yang kami hormati dan kami banggakan pimpinan DPR Kota Bandung Bapak Dr. Haji Edwin Sanjaya SEMM yang sangat luar biasa membantu MUI Kecamatan. Saya dari MUI Kota mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Keren di sana. Jangan kasep deh ya. Mohon Bapak Ibu pengurus logo MUI-nya silakan di sudah sah, sudah resmi kita memakai seragam MUI Buah Batu yang dalam hal ini berkat kebaikan dari pimpinan DPRD Kota Bandung Bapak Dr. Haji Edwin Sanjaya SEMM. Mohon izin Pak Dewan, ini sekedar untuk menambah keakraban. Maka teman-teman biar ada suasana diskusi kayak gitu. Makanya menurut SOP-nya kalau ada narasumber harus dibacakan dulu katanya kurikulum CV-nya gitu ya. CV-nya dibacakan dulu supaya lebih mengenal, lebih akrab. Kemudian nanti panitia harus diizinkan untuk mengajukan berbagai pertanyaan dan demonstrasi. Baik, Bapak sekalian, Bapak kita yang depan ini adalah, saya menyebutnya sebenarnya lebih tepat
Bapak Kiai Haji. Karena saya berkali-kali mendengarkan tausiah beliau, terutama di KKMT. Ibu KKMT juga hadir, Pak. Bapak Dr. Haji Edwin SMR, tanggal lahir 6 Agustus 73. Kalau dari sisi tanggal dan lahir masih senior saya, tapi kalau sisi nasib ya beliau. Tempat tanggal lahir Bandung 6 Agustus 1973, alamat Jalan Kembar Indah nomor 06 RT 03 RW 07 Regol Bandung, pendidikan terakhir S3 Manajemen Universitas Pasundan, status sudah menikah dengan 2 istri. Itu lepas ya Pak? Benar nih, 2 istri dan dikelola 5 orang anak, alhamdulillah. Ini perlu dicontoh oleh Pak Kepala Kawan. Siap. Karena beliau setiap minggu menikahkan. Mau nih ya, kalau Beliau dalam organisasi saat ini sebagai pimpinan DPRD Kota Bandung, Ketua DPRD Golkar Kota Bandung, Ketua Umum Pemprov WUSU Indonesia Jawa Barat, founder organisasi bela diri MMA Big FC Bandung Fighting Club, Ketua Umum Masyarakat Pancasila Indonesia atau MASPI, pembina Klub Panahan Bandung Archery Club, pembina organisasi dakwah dan kemanusiaan Golden Future Foundation. Tuh, ada dakwahnya ini, makanya saya nggak salah untuk Pak Kiai. Alhamdulillah. Kemudian pembina gerakan dakwah One Ummah Movement. Ini perlu disatukan kayaknya Pak MUI dengan ini nih, One Ummah Movement nih. Termasuk beliau pembimbing haji, umroh, Mas Piktur. Mudah-mudahan ada yang dapat bonus umroh ya. Dari manapun terserah Allah alam. Instruktur seni bela diri MMA serta TNI. Kemudian komentator on Pride MMA TV One. Masya Allah, saya baru tahu ternyata di on Pride One Pride ya, One Pride MMA itu ada beliau ya komentatornya ya. Subhanallah. Olahraga hobinya, olahraga seni bela diri memanah, berenang, menonton dan membaca. Kemudian satu lagi beliau juga sebagai pembina klub menembak Jingga Shooting Club. Polsek, lalu juga ada perwakilan dari Koramil. Khusus saya didoakan beliau di hadapan Ka'bah. Tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia itu ada 4. 1. Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi rakyat Indonesia harus merasa aman dengan adanya negara pemerintahan Republik Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Masyarakatnya harus sejahtera. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Masyarakatnya harus terdidik, berpendidikan, menjadi orang-orang yang pintar, lahir batin. Dan yang terakhir, turut atau ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Makanya Bapak dan Ibu, kita sebagai warga negara Indonesia, terlebih-lebih pemerintahnya, nggak boleh diam Pak ketika melihat ada kondisi di Palestina misalnya. Karena amanah konstitusi kita seperti itu, netral pun tidak boleh Pak. Netral pun juga tidak boleh. Secara eksplisit disebutkan di sana, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, tujuan ini dalam alinea keempat itu harus disusun berdasarkan, nah ini yang perlu kita perhatikan dengan seksama, berdasarkan diantaranya ketuhanan yang Maha Esa. Makanya sering sekali kita mendengar Indonesia memang bukan negara agama, tetapi Indonesia adalah negara yang beragama. Tidak pada tempatnya kalau misalnya di negeri ini ada orang-orang yang mencoba membawa faham-faham yang bertentangan dengan ajaran, aturan yang dibawa oleh agama. Sahabat, hari ini
Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung mengadakan rapat kerja sekaligus juga halal bihalal yang hari ini juga dihadiri oleh pimpinan DPRD Kota Bandung Bapak Dr. Haji Edwin Senjaya SEMM, dan beliau juga memberikan amanat dan pandangan-pandangan kepada para anggota Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Sahabat, rapat kerja dan halal bihalal MUI Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung dihadiri oleh pimpinan DPRD Kota Bandung, yaitu Bapak Haji Edwin Senjaya. Bagaimana ini harapan dan juga pesan untuk MUI Kecamatan Buah Batu? Ya, pertama saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada MUI Kecamatan Buah Batu yang juga didorong, difasilitasi oleh Bapak Camat Kecamatan Buah Batu. Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya kegiatan rapat kerja pada hari ini, dan ini memang merupakan satu tuntutan sebuah organisasi modern untuk melakukan rapat kerja, menyusun program-program kerja yang nantinya akan menjadi panduan organisasi dalam melaksanakan kegiatannya. Di luar daripada itu juga saya mengharapkan MUI khususnya di Kecamatan Buah Batu bisa menjadi sebuah lembaga perekat dari kekuatan umat yang ada di sini, dari berbagai ormas Islam yang ada di sini, menjadi sebuah forum silaturahmi, forum ukhuwah, dan kemudian saling menguatkan sebagaimana dengan pesan baginda Nabi Muhammad SAW, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dhan. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat satu bangunan, dan satu bagian dengan bagian yang lainnya saling menguatkan. Saya berharap juga MUI Kecamatan Buah Batu bisa demikian, bersatu, bersaudara, dan saling menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, target dari raker ini ingin menyusun program yang betul-betul terukur dan tentunya bersinergi dengan program yang ada dari Kota Bandung, termasuk di dalamnya kita pun juga bersinergi dengan pemerintahan yang ada di kewilayahan, yaitu di Kecamatan Buah Batu. Tentunya kami pun juga punya prioritas bagaimana Bandung Utama. Kita akan sama-sama bagaimana mensukseskan yang namanya mengurangilah buta huruf Al-Quran. Itu salah satu. Yang kedua, bagaimana berbicara mengaktifkan kembali bersama-sama dengan masjid-masjid untuk maghrib mengaji. Dan kita pun juga insya Allah suatu saat ada program bagaimana bersilaturahmi subuh berjamaah, begitu kan. Dan itu tentunya mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita menyusun rencana kerja baik 1 tahun ataupun 2 tahun berikutnya sampai 5 tahun bisa terencana terukur tadi, sehingga dari prioritas kita khusus untuk anak-anak itu bagaimana anak itu rajin sholatnya, yang kedua bisa ngaji, yang ketiga akhlaknya. Intinya kan itu sebetulnya. Nah, jadi intinya itu sebetulnya. Ya, Pak, ya ini terkait dengan tadi pernyataan Pak Haji Edwin Senjaya tentang honorarium untuk para pengajar, untuk para ustadz di masjid-masjid katanya di Kota Bandung. Bagaimana ini menyikapi hal ini? Kalau tidak salah ini sebetulnya adanya di bawah koordinasi KUA. Nah, untuk sementara ini kami sebagai ketua MUI atau kita sebagai MUI kecamatan belum tahu pasti berapa yang dapat, tapi yang jelas ada begitu ya. Berapa yang dapat dan berapa nominalnya belum tahu. Dan kalau saya inginnya mengusulkan juga nanti ketua-ketua DKM pun juga ada kesejahteraan lah begitu kan, bukan kesejahteraan minimal untuk surat lah begitu kan ya gitu. Nah, mungkin sementara sekarang untuk guru ngaji ya, nanti ke depan mudah-mudahan para ketua DKM yang mengurusi masjid itu kan perjuangan sangat luar biasa. Ya bukan berarti ingin ada perhatian, tetapi yang jelas kalaulah memang ada, kenapa tidak begitu.
Jadi MUI akan mendukung sepenuhnya adanya program seperti itu ya. Wah, bukan mendukung lagi, itu kalau ada kata-kata lebih daripada mendukung begitu kan ya. Dan memang harus ya sangat-sangat mendukung sekali Kang Edwin menyampaikan program yang tadi. Dan sementara ini informasi belum seluruhnya, hanya sekian persen lah, mungkin 30% atau 40%. Masih banyak guru-guru ngaji yang ada di masjid-masjid daerah begitu atau di perkampungan, dia bisa mengajar, tetapi mohon maaf gitu kan, tanpa upah. Kan itu yang harus kita perhatikan. Memang dia tidak meminta begitu kan ke kita kan, tapi biar kita harus punya empati, simpati, dan memperhatikan orang-orang yang tidak pernah meminta. Nah, itu kewajiban kita dari MUI, khususnya MUI Kecamatan Buah Batu. MUI Buah Batu bersatu. MUI Buah Batu bersatu. MUI Buah Batu bersatu. Takbir. Allah